Hasya menguap lebar, dia mengantuk tapi tidak bisa tidur karena disinilah dia sekarang. Nona tidak pernah berubah ya, kecantikan dari awal saya merias Anda sebagai pengantin hingga sekarang akan memiliki anak kedua masih sama. Hasya tersenyum, benarkah? Apa dia masih terlihat muda? Aku suka pujianmu meski dibuat-buat, mana mungkin masih sama setelah melahirkan. Tentu akan berbeda. Tidak, Anda masih sama cantiknya. Saya kagum sendiri, bisa Nona beritahu rahasianya? Saya juga ingin tampil selalu cantik seperti Nona muda. Hasya tertawa, candaannya membuat kantuknya sedikit hilang. Solusi awet muda sebenarnya mudah, cukup temui laki-laki yang benar-benar menginginkanmu, mencintaimu, melindungi, intinya laki-laki yang bahkan melihat semut menggigitmu saja dia yang kepanasan dan tidak terima. Wah, kalau seperti itu, saya tidak bisa menjadi tuan muda kedua. Hasya tertawa lebih lebar, memang tidak ada. Damiannya hanya satu dan sudah menjadi miliknya. Saya berharap kehamilan kedua Anda akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sangat rugi jika tidak ada penerus ketampanan tuan muda nantinya. Untuk kehamilan ini, aku tidak terlalu memperdulikan gendernya asalkan dia lahir dengan sehat tanpa cacat. Seperti kehamilan pertama, Hasya menolak untuk USG agar mengetahui jenis kelaminnya. Biarkan menjadi kejutan nanti, kalaupun anak laki-laki maka Hasya akan mensyukurinya dan kalau anak perempuan lagi Hasya juga akan mensyukurinya. Baik Nona muda, sudah selesai. Saya bantu Anda untuk mengenakan gaun. Hasya berdiri setelah wajah dan rambutnya selesai dipernak-pernik, memakai gaun sederhana namun harga yang mampu membuatnya sesak napas. Hanya rok panjang hitam dan juga baju coklat, tapi percayalah harganya mampu membeli satu unit mobil Pajero. Saya akan persiapkan gaun kedua Anda nanti. Hasya mengangguk, segera keluar dari ruang rias menuju lantai 1 di mana acaranya berlangsung. Bukan pesta penyambutan atau pesta lain, hari ini keluarga Morgan akan mengadakan foto bersama. Berhubung semua anggota keluarga berada di tempat, kesempatan yang tidak akan datang dua kali untuk mereka melakukan sesi foto keluarga. Sayang, Damian menyambut, dengan menggendong Felicia yang cantik dengan rambut yang dibuat rapi namun menggemaskan. Mari kita mulai. Fotografer profesional di depan mulai mengarahkan untuk setiap orang berdiri dengan benar, tentu Manuel yang menjadi paling depan dengan sofa tunggal yang memancarkan auranya. Diikuti Abraham dan Gia di samping kiri, lalu keluarga kecil Damian di samping kanan serta Daniel dan Dinda yang berada di belakang. Menginginkan foto keluarga bertema mafia, mereka dilarang tersenyum untuk foto pada baju hitam ini. Nah, foto untuk gaun selanjutnya lebih santai, berfoto ria sambil mengadakan piknik di halaman bahkan sampai mengenakan baju renang di sesi foto selanjutnya. Seharian full mereka gunakan untuk mengambil gambar yang bagus. Manuel tersenyum lebar, terharu karena di masa tuanya bisa merasakan kehangatan keluarganya lagi. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini dia merasakan pundaknya begitu ringan seperti tidak memiliki beban lagi. Di tengah-tengah keluarga kecilnya yang tertawa menikmati makanan ala piknik mereka, sosok istri kesayangannya terlihat. Wajahnya persis sama seperti muda dulu, tersenyum dengan begitu lebar dan melambaikan tangan padanya. Terima kasih sayang, terima kasih, gumamnya, melihat bayangan istrinya menghilang setelah lambaian tangan tadi. Apa menurutmu Grandpa baik-baik saja? Damian menggeleng, saat berduaan di kamar mereka baru dia bisa mengeluarkan emosi yang ditahannya sejak pagi. Memeluk Hasya erat dengan linangan air mata yang seperti hujan deras, bahunya bergetar kecil. Meski Hasya bingung,
tapi tidak bertanya melainkan mengusap lembut punggung suaminya. "Berkat kamu, aku merasakan keluarga yang kuinginkan sejak kecil," ucapnya terbata-bata. Hasya ikut menangis, bukan karena pujian Damian tapi kata keluarga. Sama-sama merasakan kekosongan karena tidak diisi keluarga. Hasya bisa merasakan bagaimana bahagianya Damian sekarang. Tidak berbeda jauh dengan Damian, Abraham pun sama. Dia akui merasa cengeng karena sudah tua namun masih menangis. Tapi acara foto keluarga pagi tadi benar-benar menguras emosi yang selama ini terpendam. "Kita memiliki foto keluarga." Gia tersenyum, kaya namun miskin. Bukan kekurangan materi, tapi kekurangan kebersamaan. Keluarga Morgan, bagi orang lain sempurna tapi memiliki banyak kecacatan di masa lalu. Dan sekarang, tidak ada itu cacat ataupun luka lagi. "Aku ikut bahagia, Mas. Kita sekarang adalah keluarga yang bahagia." Mansion besar ini, tembok di kamar-kamar menjadi saksi betapa bahagianya pemiliknya untuk hari ini. Malamnya, setelah semua merasa baik dan puas menangis. Kembali mereka tertawa bahagia setelah makan malam selesai. Hasya, Gia dan Dinda yang memasak dibantu oleh beberapa maid. Dikarenakan Manuel yang selalu merasa tidak pernah makan jika buka masakan dari tangan cucunya, jadilah Hasya ikut memasak walau pekerjaannya kadang diambil alih oleh Gia karena dia yang kelelahan. "Nonton horor aja." "Ih jangan, kita-kita yang cewek nggak mau nonton horor." Damian mendelik, si mulut besar Dinda ini maunya diturutin mulu. "Ya jangan nonton," sewotnya. "Lah, gue juga mau nonton kali. Atau gue sama Hasya nonton sendiri aja." Enak aja main ngambil istri orang, Hasya tetap di sini sama suaminya. "Tapi sohib gue nggak bisa nonton horor ogep," kata Dinda ngengas. "Ya nggak perlu ditonton, istri gue tinggal meluk gue nanti telinganya gue tutup pakai tangan." Stres nih manusia, bisa-bisa rencananya gitu. "Sya, kalau lo butuh jasa pukul kepala, gue maju paling depan walaupun gak dibayar." Hasya hanya menghela napas, mulai lagi deh berantemnya. "Grandpa, kita mau nonton film apa?" "Film keluarga sih, jangan horor ataupun cinta-cinta." Hasya tersenyum, Damian berdumel tidak jelas begitupun dengan Dinda yang gagal merekomendasi film ehemnya di acara keluarga. Memang laknat sekali pikirannya. Masa dia mau merekomendasikan film ehem di tengah acara keluarga? "Balbi!" teriak Felicia. Semua orang tertawa, dari horor lalu romantis lalu keluarga dan berakhir mereka menonton Barbie untuk menuruti si cicit pertama kesayangan kakek Manuel. Bagi para pria, ini benar-benar tontonan yang sangat memalukan. Film anak perempuan yang mereka hindari sejak kecil dan sekarang malah ditonton saat mereka dewasa. Felicia bertepuk tangan, dia tertawa bahagia di atas pangkuan Manuel. Benar-benar cicit emas si ini, apa-apa dituruti. Kenapa Dengan posisi yang paling menguntungkan yaitu di paling pojok dan sedikit gelap karena tidak bisa dijangkau oleh sinar layar lebar. Damian berteriak bahagia karena di sini dia bisa mencium istrinya tanpa harus ketahuan si mulut lebar. "Aku bahagia." Damian melirik ke sampingnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadilah, dia mencium Hasya di kegelapan dan hebohnya orang-orang menonton. Mereka terus berciuman, lama sekali rasanya Hasya tidak merasakan bibir Damian. Setelah beberapa saat mereka berdua saling menjauhkan wajah, tersenyum lebar. Hasya memeluk erat tubuh Damian, mereka berdua berada di satu selimut kecil yang menghangatkan keduanya. Menonton Barbie, dengan sesekali Hasya mendonggak menatap suaminya meminta untuk dicium.
Kebahagiaan ini, Hasya maupun Damian tidak ingin ini cepat berhenti. I love you, my lady, the mother of my children, and my love. I love you more, my world, bisik Hasya berbisik lirih. Waktu bergulir begitu cepat, Damian menunggu dengan wajah cemas dan kusut, keringat mengalir di pelipisnya. Sudah 1 jam sejak Hasya masuk ke dalam ruang operasi, namun sampai sekarang belum ada kabar apapun yang diterimanya dari dokter. Tenangkan dirimu, ucap Manuel, mendampingi cucunya yang tengah kalut. Kenapa Damian gak bisa masuk kayak waktu awal sih, gerutunya. Kamu bodoh, anak pertama kalian Hasya melahirkan normal dan untuk anak kedua kalian melahirkan secara caesar. Di tengah gentingnya situasi, Manuel sempat-sempatnya beradu bacot bahkan memukul belakang kepala Damian saking gemasnya dengan cucu laknatnya ini. Damian gak apa-apa kali lihat operasi langsung. Stres manusia ini, Manuel segera menjauh. Duduk di seberang yang lebih menjaga jarak dari Damian. Sialan, nih dokter kerjanya lama banget. Manuel menghela napas. Bosan sekali dia mendengar Damian yang mengumpat terus-menerus. Sejak kecil ini, tidak pernah besar-besar. Grandpa, Dedi kenapa? Tanya Felicia, dengan logat yang sedikit banyak orang tidak mengerti. Cicit pertamanya bertanya, dia ketakutan mendekati Damian yang bahkan tidak melihat sekitar dan hanya fokus dengan amarahnya. Kerasukan jin. Nanti setelah Dedi kamu sadar. Kamu bilangin supaya cepat bertaubat, setan di tubuhnya udah banyak sekali sayang. Namanya masih polos, Felicia mengangguk cepat dengan ajaran Manuel yang bisa dibilang benar adanya. Duduk di samping Manuel, Felicia terus memperhatikan ayahnya yang tidak tenang. Benar-benar terusik. Pasti setan yang merasuki tubuhnya bukan 1 melainkan 2. Hingga menjelang 2 jam, dokter wanita yang Damian percayai untuk mengoperasi istrinya keluar dengan wajah leganya serta senyum lebar. Selamat Tuan Muda, penerus Morgan berjenis kelamin laki-laki, sehat dan sangat tampan. Manuel bersyukur pada Tuhan. Dia tersenyum lebar tidak lupa menjelaskan pada cicitnya kalau Felicia memiliki adik laki-laki. Nona muda akan dipindahkan ke ruangan inap, untuk bayi Anda masih dibersihkan oleh suster. Damian sebenarnya ingin berlari masuk melihat istrinya, tidak memperdulikan ucapan dokter tapi tangannya ditahan Manuel. Nona muda akan sadar setelah efek obat biusnya hilang. Kalau begitu saya permisi. Manuel mengangguk, berselang 5 menit. Berangkar Hasya didorong oleh 2 suster, Damian mengikutinya sementara Manuel lebih mengikuti suster yang membawa cicit keduanya. Grandpa, adik Feli kenapa kecil? Nanti kalau sudah makan seperti Feli, dia akan besar. Felicia nanti bantuin Mommy jaga adik ya sayang. Felicia begitu bersemangat, tidak ada kata iri hati padahal anak seusianya biasanya selalu marah mengetahui memiliki adik. Namun Felicia, dia senang karena akhirnya memiliki teman bermain. Dedinya selalu melarangnya bermain dengan anak seusianya, kalaupun ada Felicia tidak suka. Sampai di ruang rawat inap, Damian baru bisa bernapas sedikit longgar. Mencium kening istrinya, Damian tersenyum manis. Wanitanya begitu hebat, berjuang hidup 2 kali demi gelar yang lagi-lagi diberikan untuknya. I love you. Kali ini, tidak ada yang Damian sembunyikan. Baik dari keluarga maupun dari media soal kelahiran bayi keduanya. Seluruh negeri harus tahu, betapa Damian begitu bersyukur memiliki Hasya yang merelakan masa mudanya demi memberinya gelar sebagai ayah. Damian, panggil Manuel.
Kamu harus melihat bayimu nak, dia sangat mirip denganmu. Damian mengangguk, mencium sekali lagi kening istrinya lalu beralih pada bayi mungil yang baru lahir beberapa jam yang lalu. Sekarang, tidak ada lagi yang Damian inginkan di dunia ini selain kebahagiaan keluarga kecilnya. Hidupnya sudah sangat merasa lengkap dengan kehadiran istri cantiknya serta begitu baik, dan tidak lupa dua anak yang akan menemui keseharian mereka. 2 bulan kemudian. Tepuk tangan meriah dari para penonton yang jumlahnya mungkin sekitar 20/30 orang di sini. Pembawa acara seorang pria yang umurnya di atas Damian sedang mewawancarainya mengenai bisnis Manuel yang semakin mengepakkan sayap berkatnya yang pandai dalam dunia bisnis meski masih muda. Sebuah kehormatan Anda memenuhi undangan kami dalam acara berbagi tips dan motivasi mengenai kesuksesan Anda. Damian tersenyum tipis, tapi itu berhasil membuat penonton wanita bertepuk tangan heboh. Ah, mereka selalu begitu saat melihat pria tampan, kekeh pembawa acara. Baiklah, kita akan memulai sesi berbagi tips dan motivasi dari ahli bisnis muda yang berada di samping saya. Damian Graciano Morgan yang berhasil melebarkan sayap perusahaan Morgan yang produknya kita pakai dan tentu pasti ada di dapur ataupun di kalian. Tepuk tangan meriah, termasuk dengan wanita yang sedang menggendong anaknya di depan televisi besar mansion. Lihat sayang, Dedi kamu ganteng banget. Hot Dedi, kekehnya. Hasya selalu menonton tanpa melewatkan apapun itu jika berkaitan dengan suaminya. Dulu Damian terkenal karena ketampanannya dan sekarang kembali dikenal banyak orang dengan kepintarannya dalam bisnis di usia muda. Menyelesaikan kuliah lebih awal, tidak seperti Hasya yang menunda-nunda karena hamil dan mengurus anak. Mommy, look at my picture, it's very good. Felicia berdiri untuk memperlihatkan hasil gambarnya di depan ibunya, meski masih cadel dan belum bisa berbicara sempurna. Tapi bagi Hasya yang merupakan ibu, tentu kemajuan pertumbuhan putrinya sangatlah bagus. Cantik sekali, kita akan memperlihatkannya pada Dedi setelah Dedi pulang kerja ya sayang. Felicia mengangguk cepat, dengan segera juga dia kembali menggambar di kertas gambar berikutnya. Hasya kembali menonton, menjelang sore tidak terlalu berat. Felicia sudah mandi dan wangi, putranya juga sudah mandi dan wangi begitupun dengannya. Untuk masalah makanan, Damian tidak mengizinkannya memasak sebelum bekas jahitan yang diterimanya belum kering sempurna. Hasya menurut walau dia harus sabar karena Manuel yang sering menegurnya tidak memberi makan karena Hasya yang tidak memasak. Manuel semakin kesini malah semakin lupa, misalkan saat menaruh barang atau bahkan tidak mengenali mereka. Beruntung hanya sebentar, tapi tetap saja membuatnya jantungan karena tiba-tiba tidak dikenali. Kembali pada Damian, dia menjelaskan kunci sukses. Tahu dirinya berasal dari keluarga berada, Damian menjeritan jika dulu dia juga adalah anak remaja biasa yang memberontak hingga menjadi musuh ayahnya sendiri. Ceritanya tentu mengagetkan banyak orang, karena Damian dikenal memiliki banyak prestasi dan tidak ada yang menyangka kalau dia ternyata memberontak juga. Yeah, saya melakukannya dengan alasan kebebasan dan tidak merasakan kehangatan keluarga. Sampai akhirnya, saya bertemu dengan istri saya baru saya mengetahui kalau papa saya sebenarnya selalu melakukan yang terbaik namun saya dibutakan oleh amarah. Jadi maksud Anda, secara tidak langsung istri Anda menjadi penerang dan air dalam pertengkaran itu? Damian mengangguk dengan senyum manis, tidak tahu kenapa mengingat masa lalunya dengan Hasya membuatnya salting sendiri. Bolehkan kami tahu bagaimana pertemuan itu terjadi? Sebenarnya, istri saya saat masih muda adalah gadis yang sangat sulit untuk saya taklukkan karena ia tidak menyukai saya. Kejujuran Damian membuat mereka langsung mencari sosok istri Damian.
Bisa dibilang, saya dan istri saya bisa menikah dan menjalin hubungan karena saya yang memaksa. Terlalu kekanakan memang, dia ingin dengan saya karena paksaan. Tawa menggema, ternyata seorang Damian juga pernah ditolak perempuan. Karena saya hanya menginginkan dia, terjadilah pernikahan di usia muda. Meski mendapatkan banyak pertentangan dari keluarga tentunya, namun saya memaksa hingga sekarang kami memiliki 2 anak. Sangat mengejutkan bukan? Saya tidak menyangka Anda akan ditolak seorang perempuan padahal Anda begitu sempurna. Damian hanya tersenyum, malu menceritakan masa lalu tapi semua orang di dunia ini harus tahu bagaimana dia kehilangan akal sehat demi mendapatkan Hasya. Sebelum acara ini berakhir, boleh saya menyampaikan sesuatu pada istri saya. Di sini, pembawa acara tidak menyangka Damian sendiri yang meminta. Tentu, silahkan. Uang sangat terlihat jelas di matanya karena acara sore ini, Damian benar-benar membawa ketenaran untuknya. Terima kasih, sudah menjadi obat untukku dengan kehadiran tidak sengajamu. Aku akan mencoba terus untuk menjadi suami dan ayah yang baik, demi kamu dan demi keluarga kecil kita. I love you, my wife. Sorak tepuk tangan mengiringi kebahagiaan Damian. Sekarang seluruh dunia tahu siapa yang paling besar memiliki rasa cinta pada pasangan. Menghirup rakus udara segar di pedesaan Switzerland, Hasya merentangkan tangan merasakan angin yang berhembus kencang namun menenangkan. Damian, ucapnya, meski tidak membuka mata tapi Hasya tahu sosok siapa yang memeluk tubuhnya dari belakang. Dingin sayang. Hasya tersenyum, masih dengan posisi yang sama. Anak-anak semuanya tidur. Hanya putra kita, dia menolak tidur dan hanya bermain dengan mainan gantungnya. Aku suka di sini, ucap Hasya, mendapatkan ketenangan di sini. Jauh dari berisiknya aktivitas manusia. Kamu menginginkan kita menetap di sini? Kalau bisa, Hasya sangat ingin. Tapi mereka tidak bisa karena pekerjaan Damian. Kamu mau berjanji denganku? Damian terlihat bingung, janji apa? Kamu harus membawaku datang ke sini setiap tahun hanya untuk menikmati ketenangan di sini. Damian tersenyum manis, memeluk istrinya semakin erat. Tanpa janji itu pun, kita akan tetap datang setiap tahunnya di sini. Aku akan membeli lahan di sini, membangun rumah sederhana yang kamu impikan. Perlukah kita juga membeli kuda untuk dipelihara di sini? Hasya tertawa, kuda. Baik kuda saja tidak bisa, baru melihat kuda Hasya sudah takut duluan akan ditendang. Magma Graha Morgan, aku menyukai nama yang kamu buat untuk putra kita. Sengaja, nama Magma agar mereka yang mengusiknya akan terkena api kemarahan, kekeh Damian bercanda, tapi bisa jadi saat besar nanti begitu. 3 dari generasi Morgan yang Hasya lihat memang temperamental semua, egois dan hanya mau mengalah dengan orang-orang yang mereka cintai. Tapi Hasya bersyukur, meski egois dan keras kepala. Suaminya tipe pria yang sangat setia sampai seluruh dunia mengatakan kalau Damian adalah budak cintanya. Iya, dialah Damian Graciano Morgan. Suaminya, prianya dan miliknya. Namanya akan selalu menjadi indah. Untuk Hasya Fayana Morgan yang karena mendapatkan cinta dari pria keras kepala ini.